Tapi Nabi Muhammad itu keluar uban, wongnya tambah ganteng. Uwanen tapi tambah ganteng. Nah, kalau saya keluar uban 3 di sini, tapi Masya Allah kalau keluar di kamera itu malah keren. Pamer. Ya, sampai di kolom komentar itu, Ustadz cukup mengingatkan Wanis mulai metu. Ada gitu kan komentarnya. Loh, perhatian sekali kamu, bukan istri saya, bukan. Sudah. Maka apa jawaban Nabi Muhammad ketika dibilang oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, sekarang panjenengan mulai keluar ubannya. Nabi Muhammad mengatakan, syayyabatni Hudun wa akhawatuha. Saya ini keluar uban, uanku metu gara-gara kepikiran. Kepikiran apa? Surat Hud. Surat apa? Hud dan kawan-kawannya. Yang ternyata oleh para ulama diteliti, yang menjadikan Nabi Muhammad itu keluar ubannya ternyata satu ayat Al-Quran di mana Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk istiqamah. Fastaqim kama umirta. Wahai Muhammad, istiqomahlah engkau di atas apa yang engkau diperintahkan. Maka Nabi Muhammad disuruh terus di atas perintah Allah, tidak boleh lalai. Itu yang bikin Nabi Muhammad kemudian keluar apa? Ubannya. Karena istiqomah itu tidak ringan, istiqomah itu berat. Seneng susah tetap taat, melarat sugih tetap taat, sehat sakit tetap taat, seneng susah sedih, semua keadaan tidak boleh terlepas dari ketaatan kepada Allah. Itulah yang namanya orang istiqomah. Nah, sekarang ayatnya, istiqomah itu jamaah mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Jadi istiqomah itu bikin seseorang itu meninggalnya baik. Meninggal ketika sujud, meninggal ketika sholat, meninggal ketika puasa, meninggal ketika membaca Al-Quran, meninggal di saat silaturahim, meninggal, pokok dia meninggalnya dalam posisi sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, saya pindah kemana ini? Vitamin D meripat saya ulap ini. Bukan masalah vitamin D-nya, saya tidak kelihatan ibu-ibu yang cantik-cantik ini. Nah, kalau gini enak kelihatan, gini peteng, kelihatan peteng, kelihatan peteng. Payungan, panjangan payungi coba sebelah sini. Nah sudah, tidak apa-apa, selanjut saja. Kurang cuma 10 menit. Dapur siap sudah? Dapur siap? Sabar, 10 menit lagi. Dapurnya siap, masakannya belum. Nah sudah, maka ayatnya panjenengan perhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Jadi ibadahnya bukan cuma di bulan Ramadan. Ramadan itu latihan, panjenengan dilatih. Ramadannya keluar, pelatihannya selesai, orangnya sukses. Bagaimana sukses itu? Yo tetep masjidnya diparani, Qur'ane diwoco, posone dilanjutkan. Maka Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah. Orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka itu mampu beristiqomah. Nah ini istiqomahnya ini yang berat. Istiqomah itu yang makso awak. Istiqomah itu yo harus mampu melawan lemahnya diri, mampu melawan malesnya awak, mampu melawan hawa nafsu. Wong kadang-kadang jenenge menungso kadang-kadang ngantuke kenemenen, pas ngantuk pol. Itu kalau tidak bisa istiqomah, ya lemah namanya. Jadi istiqomah itu lemahnya badan dilawan. Pas ketemu malese, pas ketemu loro, pas ketemu ngantuk, pas ketemu timnas main. Lah kok pas timnas main pas adzan maghrib, saya pengajian di Al-Amin. Pas timnas main lawan Australia, Pak Samsul ya, lawan Australia yang menang 5-1 itu. Kenapa? Tidak boleh kalah, menang.
Ojo ngomong kalah, menang. Lawan Australia itu kan, itu di jalan macet, dan subhanallah, tapi ya sampai masjid juga walaupun telatnya 40 menit. Jadi pengajiannya sisa 10 menit, tapi amplopnya tetap luar biasa Pak Samsul. Top, gak dilongi belas, tak hitung sampai oma pancet top. Alhamdulillah. Padahal ceramahnya cuma 10 menit itu. Sudah, saya mau ngomong apa tadi? Nah, walaupun timnas sedang main, saya punya teman namanya Pak Didin. Ke Namira ikut. Pulang dari Namira saya bilang, Pak Din, meneh melok yo pengajian nang Alamin. Jam piro Ustaz? 3:30 sore. Waduh. Pas timnas main nih, gak jadi melok. Artinya ndak istiqomah. Istiqomahnya kalah dengan apa? Nah, jadi musuhnya kalah mbek timnas tok. Ya Allah. Urusan akhirat kalah sama timnas. Lah itu pemain timnas kayak iso ngewangi di padang mahsyar. Itu Miss Hilger, J. Inces, terus urat mangun kayak iso ngewangi di padang mahsyar itu. Sing ngewangi pengajiane sampean niku. Lah kok malah sing gak iso ngewangi dibelani, malah ninggal sing iso. Nah, itu namanya ndak Nah, maka sekarang Allah minta sama kita, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah. Apa yang terjadi? Lihat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Kata Imam Ibnu Katsir, panjenengan buka tafsirnya. Kata Ibnu Katsir, malaikat Allah turun silih berganti kepada orang yang istiqomah. Itu turunnya kapan? Fi asyaddi lahdati hayati, dalam keadaan yang paling genting di dalam kehidupan manusia. Jadi di saat yang paling genting, di saat yang paling mengerikan, yang paling menyeramkan, di saat yang paling menyakitkan dalam episode kehidupan manusia. Itu oleh Allah orang yang istiqomah, Bu, ditulungi oleh malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Kapan? Menjelang sakaratul maut. Maka subhanallah, itu abahnya Wildan itu kemarin waktu meninggal itu senyum, dan bukan senyum sing diwara oh ketoke genah, ndak, senyum tenanan, kelihatan senyumnya. Subhanallah, betul-betul senyum. Itu malaikat Allah turun kepada orang yang mendekati kematiannya. Tapi syaratnya apa? Orangnya iman dan maka ke masjid yang istiqomah, ngaji yang istiqomah, poso sunnah yang istiqomah, sabarnya istiqomah, tahajudnya istiqomah, sholat duhanya istiqomah, sedekahnya pun istiqomah. Lek pas akeh yo diakei, lek pas seret yo dilongi, gak masalah. Yang penting tetap istiqomah. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Tidak pernah milih tempat, tidak pernah milih keadaan, pokok saya harus istiqomah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika orang yang mau meninggal dunia, itu keadaan paling genting. Maka disebutkan dalam hadis Bukhari, itu ketika ruhnya orang beriman itu diangkat ke langit, kemudian dikumpulkan bersama ruhnya orang beriman yang lain, maka mereka itu ditakoni, yang baru meninggal itu ditanya, ya apa kabari si fulan setelah saya mati, ya apa kabari. Jadi mereka itu yang baru datang dari alam dunia itu sama orang-orang beriman yang lain disambut, ditanya, ya apa keadaannya anakku, ya apa ceritanya omahku. Terus malaikatnya bilang apa? Ojo diganggu di sini. Ini hadisnya sahih, jangan diganggu dulu. Ini orang barusan capek selesai menghadapi sakaratul maut. Biar dia istirahat sebentar, nanti kalau istirahatnya selesai, takonono gak apa-apa. Itu menunjukkan arwahnya orang beriman itu saling bertemu di alam barzakh.
Dan ini pun menunjukkan bahwa sakaratul maut itu berat. Maka doa kita apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Nah, sudah. Maka orang yang istiqomah tadi, di waktu genting seperti itu, malaikatnya Allah turun. Dan turunnya bagaimana, Pak? Bukan sekali. Tatanazal. Tatanazal itu, Pak, bergantian. Situk mudun diijoli konconi, situk mudun, terus malaikat-malaikat yang indah itu turun menghibur. Kemudian malaikat yang turun tadi apa? Bukan sekedar menghibur, tapi memberikan berita gembira. Apa berita gembiranya? Alla takhafu, jangan takut. Takut itu untuk sesuatu yang akan terjadi. Takut. Maka malaikatnya bilang apa? Jangan takut. Terus dibukakan pintu surga. Buka pintu surga. Sama malaikatnya ditunjuk, ojo wedi mas, sebentar lagi panjenengan pindah dari dunia yang penuh dengan kelelahan ini, dari dunia yang penuh dengan beban ini, sampai pindah ke sana. Maka oleh malaikat dibilang jangan takut, karena sebentar lagi tempatmu adalah surga. Wala tahzanu, jangan takut dan jangan sedih. Sedih itu apa? Karena meninggalkan apa-apa yang di belakang kita, ninggal anak, ninggal istri, ninggal suami, ninggal putu. Katanya malaikat apa? Jangan sedih. Itu semua yang kamu tinggal tanggungan kami. Tak jogoni. Kenapa begitu? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Karena kami, kata malaikat, menjaga kamu di dunia dan menjaga kamu di akhirat. Dikatakan oleh para ulama, termasuk yang dijaga itu siapa? Orang-orang yang ditinggalkan olehnya. Syaratnya apa? Istiqomah. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nanti kalau kamu sudah masuk surga, maka kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan, yang itu merupakan jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syaratnya istiqomah. Kemudian bagaimana caranya biar istiqomah? Bagaimana caranya biar istiqomah? Nomor satu, yang paling penting, sadar bahwa dunia itu pendek. Yang di belakang, ibu-ibu, nomor satu apa? Belakang. Sadar bahwa dunia itu pendek. Begini bu, kematian itu bu, nyenengi hati. Panjenengan tak kasih satu cerita. Putrinya Nabi Muhammad ada berapa? 7. Ini sejarahnya sopo mana 7 ini? 9 itu istrinya. Panjenengan eling istri aja. Ada 4. Yang nomor 1 Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Hasan Husain putu. Aduh ya Allah, garai ngelak. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Nah, panjenengan lek punya anak perempuan kasih nama ini bagus, Bu. Nama-nama ini Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Yang 3 meninggal di waktu Nabi Muhammad masih hidup. Dan Nabi Muhammad sedihnya luar biasa. Termasuk putranya Nabi Muhammad yang laki-laki, semuanya meninggal sebelum balik. Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Cuma 1 yang hidup ketika Nabi Muhammad meninggal. Artinya mendampingi Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad wafat. Siapa? Fatimah. Itu pun ketika Fatimah mengunjungi Nabi Muhammad pas sakit menjelang wafatnya, itu Fatimah dibisiki sama Nabi Muhammad.
Kemudian ketika dibisiki, Sayyidah Fatimah ini nangis. Langsung nangis. Tidak lama dibisiki lagi. Setelah dibisiki yang kedua, Siti Fatimah tersenyum. Sudah Ibunda Aisyah ngelihat dari jauh, tidak berani ganggu. Karena Ibunda Aisyah itu umurnya lebih sedikit dibanding Fatimah. Jadi Fatimah itu lebih tua dibanding Aisyah. Nah sudah, setelah Nabi Muhammad wafat, dikubur, setelah lewat waktu berapa lama, baru Ibunda Aisyah berani tanya, Fatimah, saya ini kok penasaran, kalau kamu kerson jawab, jawaban, lek enggak apa-apa. Apa itu? Waktu saya lihat dari kejauhan, itu kan Rasulullah meninggalnya di rumahnya siapa? Ibunda Aisyah. Dan Fatimah yang kerawat, yang ngelap keringetnya, yang nyeko badai, itu anaknya Siti Fatimah. Maka aku mau tanya satu, waktu ayahmu akan meninggal dunia, kamu didekatkan telingamu ke mulutnya, kemudian engkau dibisiki sesuatu dan engkau menangis. Tidak lama setelah itu engkau dibisiki lagi, kemudian engkau tersenyum bahagia. Apa yang bikin kamu nangis? Apa yang bikin kamu tersenyum? Yang bikin aku nangis, kata Siti Fatimah, ketika Nabi Muhammad itu membisiki saya bahwa sebentar lagi saya akan meninggal dunia. Bahwa sebentar lagi Nabi Muhammad akan meninggal dunia. Seketika itu saya langsung nangis. Terus yang bikin kamu tersenyum apa? Yang bikin saya tersenyum karena Rasulullah mengatakan, aku adalah keluarganya yang pertama kali bakal menyusul dia. Itu Siti Fatimah langsung apa? Senyum. Jadi dia yang pertama kali bakal nyusul. Kalau panjenengan coba, suami meninggal, suami bilang, ojo khawatir, meni sampean guyo pemalam Melayu, ojo wis mas sampai disikno wis tuwuk-tuwukno mas. Ini Siti Fatimah malah tersenyum. Kenapa? Karena dia tahu kematian itu adalah kebaikan. Maka Rasulullah bilang dalam hadis yang sahih, ada dua perkara yang dibenci manusia padahal itu baik untuk mereka. Ithnani yakrahuhuma ibnu Adam wa huwa khairun lahuma. Ada dua perkara yang manusia tidak senang padahal itu baik. Manusia tidak senang padahal itu baik. Nomor satu, yakrahunal faqra. Manusia itu tidak senang melarat. Angkat tangan sing senang melarat. Kita doakan bareng-bareng biar melarat tenanan. Ayo. Ayo angkat tangan yang senang melarat. Tidak ada. Mereka benci melarat. Wal faqru aisaru lil hisab. Padahal miskin itu lebih ringan untuk hisabnya dia. Padahal miskin lebih apa? Ringan untuk hisabnya dia. Dia tidak senang padahal miskin itu baik. Yang kedua apa? Yakrahunal maut. Mereka itu membenci kematian. Wal mautu khairun minal fitnah. Padahal mati itu lebih baik daripada kita terkena fitnah. Fitnah itu apa? Agama ini rusak. Nah, maka Siti Fatimah ngerti, oh mati itu enak. Mati itu ketemu dengan orang-orang yang saya cintai. Mati itu ketemu dengan ayah saya, ketemu dengan saudari-saudari saya yang telah mendahului. Maka Rasul mengatakan, idza matal abdul mu'min istaraha min nasabid dunya. Orang Islam itu kalau meninggal istirahat. Sabar Ustaz, sabar. Orang mukmin itu kalau meninggal istirahat. Istirahat. Terus meninggal kok istiqomah. Panjenengan di wedeni lek orang meninggal istiqomah. Nah, maka hadirin yang nomor satu, biar bisa istiqomah apa? Sadari bahwa dunia ini cuma sebentar. Umur kita kata Rasul berapa? Antara 60 sampai 70. Bisa sebelum 70, bisa sebelum 60, tidak masalah. Yang penting dunia ini sebentar. Maka kerja keras untuk dunia yang sebentar ini dalam rangka meraih akhirat yang selamanya. Itu biar istiqomah. Anda itu tidak sholat sak lawase kok bu. Paling panjenengan ini sholat kari mek 2 tahun tok kok. Yang sebelah sini kari piro yo?
kare 2 minggu tok ya. Tinggal 2 minggu. Sebelah sana ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ada yang 10 tahun tapi kayaknya ya. Perkem itu apa? Oh, Persatuan Kemeruh Indonesia. Nah, maka yakini Bu, walah kerja itu lo gak saklawase, sholat gak saklawase, ngaji gak saklawase, tahajud gak saklawase. Kenapa? Umur kita ini Bu, yang sudah kita lewati lebih banyak dibanding yang akan datang baru mau kita lewati. Itu biasalah. Sisanya Bu, kari titik. Apalagi yang umurnya sudah 50. Biasalah. Sisane kari titik. Maka sisa yang sedikit ini perbaiki. Aslih ma baqiya aslahallahu ma qad salafa. Perbaiki yang tersisa, yang telah lalu sama Allah dimaafkan.